Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat dengan signifikan sebesar 5,51%. Dengan total market cap mencapai di 1,06 triliun US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat peningkatannya lumayan besar ya, sebesar 5,49% dalam 24 jam terakhir di angka 21.400-an. Padahal kemarin dia struggling di 20.300 setelah jebol di kemarin lusa. Nah, lagi-lagi cukup unik ya, ini karena secara ekonomi kalendernya nanti ya kita lihat nanti di belakang ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat sebesar 7,20% di angka 1650. Ya, ini luar biasa besar. Lalu BNB meningkat sebesar 6,25%. Untuk XRP dia meningkat sebesar 9,4% ya. Dan untuk Dogecoin meningkat sebesar 5,6%. Cardano meningkat sebesar 7,86, sekarang sudah semakin dekat lagi ke daerah 44 sen ya, which is quite good. Dan Solana meningkat sebesar 11,39, double digit ya. Dan Polygon bahkan lebih gila lagi, 14,23. Jadi overall kita bisa lihat peningkatannya super signifikan ya, terutama di beberapa altcoins ada yang sampai double digit. Otomatis ini membuat Bitcoin dominance sedikit turun ya. Nah, tetapi seperti yang gue bilang, ini sedikit aneh karena economic datanya kemarin nggak 100% jelek untuk USD. Ya. Kalau untuk unemployment rate, jelas ini jelek ya, ini worse than expected. Di bulan lalu 3,5%, forecastnya 3,6%, peningkatan 0,1, tetapi faktanya malah 3,7%. Berarti ya lebih tinggi 0,1% daripada forecast ya. Nah, ini mungkin normal terjadi kalau seandainya sampai indeks dolar tuh dropnya signifikan. Mungkin kalau datanya dua-duanya merah ya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia dropnya signifikan walaupun hanya dengan satu data merah saja. Jadi lagi-lagi ini cukup unik ya. Nah, tapi intinya ya gue sih nggak komplain ya, karena ya kalau lu sudah akumulasi Bitcoin kemarin waktu di angka sekitar 20.300 ya, waktu dia sedikit jebol dari 20.300 bahkan sampai di 19.200 ya, mungkin udah senyum-senyum sendiri. Ya, jadi lagi-lagi ya itu dia kenapa kita melakukan averaging secara berkala. Karena kita nggak pernah bisa tahu spesifiknya, walaupun dengan data yang udah keluar seperti ini, kadang-kadang market punya plan sendiri ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat dia menembus dua resisten dan gilanya cukup gampang ya. Dan buat kalian yang kemarin pegang posisi short di sini sesuai dengan SOP, sayangnya harus cut loss. Ya, jadi kadang-kadang kita harus siap dengan kemungkinan cut loss kalau futures ya. Dan untuk sekarang ya, secara PR-nya bahkan dia melebihi daripada yang kita harapkan ya. Seperti yang gue bilang kemarin di daily ya, PR dia adalah menembus lagi atau lebih tepatnya reclaim daerah 20.371. Dan ternyata bukan cuma reclaim ini, dia reclaim juga 20.700 ya, bahkan membuat suatu higher high. Nah, ini menunjukkan bahwa satu price action yang bagus untuk Bitcoin karena dia mulai membuat lagi suatu higher high ya. Yang kemarin di sini padahal udah lumayan lama stuck ya. Dia stuck berapa lama nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di ke-8 sedikit jebol ke bawah. Berarti sekitar semingguan. Akhirnya lanjut lagi membuat suatu higher high. That's good ya. Nah, itu untuk time frame daily. Untuk weekly seperti biasa PR-nya masih sama seperti kemarin-kemarin. Yaitu adalah weekly close di atas dari MA20. And this is good ya. Karena dalam sehari lebih 21 jam lagi dia akan weekly close. Nah, kalau sampai dia weekly close di atas dari MA20 di weekly, ada probability yang semakin besar untuk kita bisa menaklukkan bull spot band. Ya, karena sudah semakin dekat, kita coba ganti aja ke bull spot band ya. Nah, sekali lagi ini adalah indikator gratis, kalian bisa langsung aja cek ya. Nah, intinya kalau sampai dia sudah bisa menaklukkan dua-duanya, ya sekarang itu price range-nya di 20.791 sampai di 22.740. Kalau bisa terjadi, ada probability besar Bitcoin bisa reversal dan mulai lanjut lagi bull market. Ya, tapi lagi-lagi bukan cuma reclaim, tapi menjadikan ini sebagai support. Kita ambil contoh di siklus yang sebelumnya ya. Jadi PR dia seperti ini. Dia reclaim, retest lagi sebagai support, dan naik lagi ke atas. Kalau sudah seperti ini, biasanya akan menemukan suatu all-time high baru. Even waktu di sini ya, walaupun cuma sebentar ya, cuma beberapa bulan, tapi kita bisa lihat pada faktanya setelah dia tembus, reclaim, menjadikan ini sebagai support,
dia menemukan new all time high. Jadi lagi-lagi kalau sampai Bitcoin bisa tembus di sini, menjadikan ini support, kemungkinan besar Bitcoin akan lanjut menemukan all time high. Ya. Jadi lagi-lagi ya kita harus sesuai ya kalau menurut gue pribadi kita harus punya time frame yang lebih panjang untuk cryptocurrency in general ya karena cryptocurrency ini adalah aset yang masih sangat volatile. Jadi kalau kita terlalu short term, seringkali malah kita kena likuidasi atau ya ujung-ujungnya cut loss, ya which is not good. Oke, nah selanjutnya kita akan lihat DXY. Seperti pembahasan tadi, DXY mengalami suatu pelemahan yang cukup misterius. Kadang kalau dibilang data kemarin ya kita bisa lihat nggak ekstrim jelek ya. Berarti mungkin memang ada sesuatu yang mungkin nggak ada di data kemarin yang membuat DXY melemah. Tapi kalau kita mulai secara TA-nya, arguably ada ya. Kalau kita mau pure TA, mungkin dia kena resisten di daerah sini ya. Kita bisa lihat pada tanggal ya pertengahan Oktober lah, pertengahan Oktober sampai akhir Oktober, di sini DXY mengalami suatu kesulitan untuk meningkat lebih tinggi lagi. Ya, beberapa kali mencoba ada wick yang lumayan tinggi di sini, tetapi gagal. Nah, jadi arguably kalau kita mau cari satu alasan, ya ini ada alasannya. Secara TA dia ketemu resisten di sini, ya. Nah, semoga saja ini berkelanjutan, ya, di XY lanjut lagi turun di sini, melemah kalau bisa sampai daily close di bawah dari 109,6. Kenapa ini penting? Karena kalau dia sudah mulai daily close di bawah dari 109,6 di sini, artinya dia sudah technically membuat suatu lower low lagi. Ya, jadi kan jelas di sini nih, ya. Di sini satu high, low. Lower high, lower low. Lower high, dan selanjutnya lower low lagi. Kalau itu terjadi, berarti secara TA DXY sudah semakin bearish. And that's good. Ya, karena seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, bahkan beberapa bulan lalu, kita nggak bisa mendapatkan bull market seperti tahun 2020, seperti tahun 2015 sampai 2018, kalau kita nggak dapat DXY yang melemah. Ya, karena kalau DXY-nya masih terus meningkat, sulit untuk risk on asset bisa terbang. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi, ya, DXY ini nggak hanya kripto saja, tapi risk on asset. Buktinya kita bisa lihat untuk S&P, Nasdaq, Dow Jones pun mereka mulai bounce. Walaupun dengan catatan bounce mereka nggak sebagus Bitcoin, ya, which is quite good. Ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tapi seperti biasa, gue ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, ya. Aduh, sorry. Bukanlah financial advice. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Ya, jadi bukan bagi-bagi sinyal. Dan bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa subscribe ke YouTube channel kita, bisa juga menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Binance. Di mana kita bisa lihat di sini, Binance sedang ada November Referral. Di mana kita bisa mengundang teman-teman kita dan mendapatkan bonus hingga 1,5 juta BIDR. Ya, cara kerjanya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Total eventnya ini, atau lebih tepatnya total hadiah dari event ini adalah 100 juta BIDR. Berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2022. Caranya seperti apa? Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mengirim data kalian ke formulir survei di sini. Ya, jadi buat kalian yang pengen ikutan, nanti bisa klik link di bawah kita akan langsung kasih ke bagian blog ini, ya. Dan tinggal kalian memenuhi syarat untuk bisa mengikuti aktivitas ini. Yang pertama adalah kalian bisa mendapatkan 15.000 BIDR apabila tingkatan proses pendaftaran maksimum 10 referee. Proses KYC bisa dapat 15.000 juga per satu KYC-nya maksimum 10. Jadi gini kesannya ya, lu buat temen lo, dia proses pendaftaran dapat 15.000. Kalau dia KYC juga dapat 15.000 lagi. Terus dia ada deposit lewat peer-to-peer dapat 70.000. Dia proses first trade dapat 50.000. Nah, jadi kurang lebih total komplitnya itu 150.000 BIDR. Maksimum kan 10 nih, berarti otomatis 1,5 juta BIDR. Jadi as simple as that. Jadi nggak harus, wah harus ini KYC dan lain-lain. Nggak ya. Setiap tingkatannya ini lu dapat hadiah. Ya, jadi lagi-lagi ini sangat menarik. Nah, selain dari itu juga untuk detail lebih jelasnya lu bisa lihat di bawah ya, senarionya dan lain-lain. Lagi-lagi ini sangat jelas banget ya untuk Binance.
penjelasannya literally sangat dalam. Dan selanjutnya juga ada di sini November New User Campaign, di mana kita bisa daftar sekarang dan mendapatkan bonus 100 PIDR. Jadi ini dua event yang berbeda ya, dan sama-sama kita bisa dapatkan di bulan November ini. Cara kerjanya seperti apa? Yang pertama ini berlangsung dari tanggal 1 November sampai tanggal 30. Ini otomatis sedikit lebih lama. Ya, dan seperti tadi juga di depan, kita harus daftar dulu sesuai dengan formulir survei di sini. Lu daftar. Nah, pastikan isi semuanya dengan benar. Setelah itu kita berkesempatan untuk memenangkan hadiah sebesar 100 PIDR. Nah, cara kerjanya seperti apa? Kita harus menyelesaikan proses registrasi dan mendapatkan 100 PIDR. Lalu kegiatan ini dilakukan atas first come, first serve. Jadi buat kalian yang telat, ya otomatis nggak dapat. Ya. Dan yang ketiga, harus isi formulir. Kalau tidak isi, dipastikan tidak akan mendapatkan hadiah. Dan yang keempat, ini jumlah maksimum pemenang hanya 1000 saja. Jadi buat lo yang tertarik, ayo secepat mungkin daftar di Binance. Dan buat lo yang belum punya linknya, bisa cek link referral kita di bawah. Dan jangan lupa untuk mulai trade di Binance. Oke, dan sekarang kita lanjut ke Bitcoin. Yang pertama kita bisa lihat bahwa posisi short kita kebakaran. Ya, jadi buat yang kita sudah buka posisi short, harusnya udah cut loss jam 7 pagi tadi. Karena jelas strukturnya jebol. Ya, kecuali kalau lo mau pakai cut loss yang cara margin juga, ya itu mungkin sedikit berbeda ya. Tapi intinya kalau lo cara cut lossnya sama kayak gua, berarti sudah kena. Ya, jadi lagi-lagi, gue ingatkan. Walaupun kalau lo lihat secara DCWT win rate itu bisa mencapai 80 sampai ya arguably bisa sampai 90%, tapi ya lo harus siap 10%-nya harus siap dengan cut loss. Karena kalau lo nggak siap cut loss, ujung-ujungnya malah bisa tambah parah ya. Oke. Nah, jadi sekarang yang kita bisa lihat adalah kemungkinan besar akan terjadi retest 21.559 ya. Nah, kalau terjadi retest pada hari ini ya, nah, kita bisa tinggal lihat besok nih. Kalau besok ternyata Bitcoin masih ada di bawah dari 21.500 daily close-nya jam 7 pagi nanti ya. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk pending order posisi short di 21.559 ya. Nah, ini juga dibantu dengan Bollinger Band karena kita bisa lihat sekarang Bollinger Band basically sedang berconfluence dengan 21.559. Walaupun nggak percis tapi cukup dekat lah ya, makanya kita masih bisa bilang confluence. Jadi makanya hari ini penting kalau sampai terjadi retest ya, ada wick sampai ke sini dan daily close-nya masih di bawah dari 21.500-an ya, kita bisa pertimbangkan untuk pending posisi short besok ya. Tentunya target TP-nya jelas ya, berarti kan di sini retest 1, retest 2, target TP-nya adalah di 21.774 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long-nya sekarang adalah setup-nya tinggal dibalik saja. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 20.700, kita bisa pertimbangkan buka posisi long. Dan andaikan terjadi pantauan di sini, secara struktur juga bagus, artinya Bitcoin lanjut membuat suatu higher low ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara futuresnya ya. Dan untuk spotnya sekarang kita update sedikit. Buy limit pertama di 20.700-an ya, atau lebih tepatnya 20.774. Untuk buy limit kedua di 20.371 dan buy limit ketiga di MA50 yaitu 19.641. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat ada berita bagus ya. Jadi BTC tadi cut loss tapi Ethereum malah kena TP. Jadi ya kadang-kadang gini ya. Kalau lo mau trading futures, lo harus siap dengan probability kita ada yang profit, ada yang loss. Ya, tapi kalau lo hitung-hitung dari beberapa minggu kemarin, harusnya sih net positif ya kalau lo ikutin benar ya. Oke, nah buat kalian yang sudah ambil posisi long di 1519, kemarin itu harusnya sudah dalam kondisi profit sebesar, sebentar, gue salah klik ya. Harusnya sudah profit sebesar ya 7% lah kurang lebih ya, kurang lebih 7%-an. Jadi ya bisa dibilang kalau posisi BTC yang tadi harusnya ketutup lah sama posisi profit di Ethereum. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ada satu setup posisi short. Awalnya seperti yang gue bilang itu posisi shortnya bisa dipertimbangkan di 1623. Tetapi kemarin tembus malah ke rejectnya di MA200. Nah, jadi untuk kalian yang ingin buka posisi short di Ethereum, sebenarnya boleh pertimbangkan untuk pending ordernya sekarang di MA200. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk sekarang pending ordernya bisa pertimbangkan di MA200. Dan tentunya kalau lu tadi pagi mungkin udah lebih peka ya, mungkin udah digeser sama lu si pending ordernya ke sini ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita akan bahas target TP-nya. Target TP-nya menurut gue 1623 terlalu dekat. Jadi nanggung sekalian aja di 1519 ya. Jadi itu untuk target TP short. Untuk posisi longnya tinggal kita nyontek aja pada tanggal 2 dan 3 November. Kalau sampai terjadi retest 1, retest 2 di sini seperti kayak gini nih ya, kurang lebih secara bentuknya, kita bisa pertimbangkan buka posisi long ya. Target TP-nya masih sama seperti kemarin yaitu 1623 atau arguably sekarang MA 200 juga udah cukup dekat. Jadi boleh juga pertimbangkan untuk TP-nya di MA 200 ya. Jadi itu kurang lebih untuk posisi futures-nya. Untuk posisi spot sekarang bolehlah di 1623 ya, tapi kalau bisa lu pecah jadi dua aja. Di 1623 dan di 1519,95. Yang ini lebih kecil, ini lebih besar ya. Kalian ini lebih beresiko. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom ada sedikit dilema. Ya, kenapa dilema? Karena kalau kita ngikutin SOP seperti biasa, ini harusnya udah kena cut loss. Karena dia daily close-nya di atas dari struktur 27 sen. Ya, jadi kemarin kan harusnya ada posisi short nih. Retest 1, retest 2. Tapi sayangnya jam 7 pagi tadi dia daily close di atas. Nah, artinya jebol. Tetapi ya ini kalau misalkan dalam kondisi biasa sih gue langsung ya udah cut loss aja ya, terima nasib. Tetapi di sini kita bisa lihat dia daily open-nya di atas dari upper band ya, artinya apa? Dia sedang dalam keadaan overbought. Jadi apa ya? Kita bisa, kalau buat lu yang mau ambil resiko lebih, bisa pertimbangkan ada kemungkinan di sini dia akan koreksi justru ya. Jadi kalau buat lu yang pengen ambil resiko lebih, boleh pertimbangkan tahan dulu posisi shortnya, tunggu sampai besok. Kalau besok tetap daily close di atas dari 27 sen, ya sudah, terima nasib cut loss ya. Nah, tapi buat lu yang pengen tetap konservatif dan ya udahlah bang, cut loss aja karena sesuai SOP, nggak apa-apa, itu juga boleh ya, dan nggak salah juga. Ini sekali lagi karena kasus khusus dia open dan harga runningnya sekarang masih di atas dari upper band. Biasanya ya, secara statistiknya dia akan cenderung koreksi dan masuk lagi ke dalam Bollinger Band ya. Oke, nah selanjutnya untuk posisi long. Posisi long masih sama di sini ya. Kalau for now ya, karena Bollinger Band juga masih seperti ini, gue lebih prefer kalau sampai terjadi setup di sini. 1, 2, baru kita buka posisi long. Ya. Target TP-nya tentu di 27 sen. Itu untuk posisi futures. Untuk posisi spotnya masih di 24 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom dan overall secara struktur mulai meyakinkan. Ya, mulai ada probability dia untuk bisa benar-benar reversal. Oke, dan sekarang kita ke Polkadot. Dan untuk Polkadot kita bisa lihat target TP kita sudah kena. Ya, jadi kalau buat lo yang sudah ngikutin DCWT di tanggal 2 November, harusnya sudah ngikutin bahwa terjadi retest 1, retest 2. Nah, sudah terbuka posisi long di MA20. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, target TP utama kita adalah di $6 lebih 68 sen. Artinya, profit sekitar ya nyaris 7% lah ya kalau kita lihat di sini. Berarti mirip-mirip kondisinya seperti lo posisi Ethereum tadi ya, which is quite good. Dan ya lagi-lagi dalam posisi futures kadang-kadang kita bisa menang ya, win some, lose some ya. Nah, sekarang setup selanjutnya yang mulai terbentuk adalah posisi short. Jadi kita lihat nih, apakah besok akan terjadi retest kedua di $7 lebih 23 sen atau tidak. Kalau terjadi retest kedua, berarti kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Ya. Jadi kita lihat hari ini close-nya seperti apa. Kalau masih tetap di bawah dari $7 lebih 23 sen, besok kita bisa pertimbangkan pending order. Kalau kena lagi, kita kita buka posisi short. Target TP di $6 lebih 68 sen. Ya, untuk posisi longnya otomatis tinggal dibalik aja. Retest 1, retest 2, kita bisa buka posisi long di $6 lebih 68 sen. Untuk spot juga masih sama, bisa di $6 lebih 68 sen. Dan seperti pembahasan kita kemarin, ya, gua udah lebih nyaman kalau sekarang kita akumulasi secara spot. Karena secara struktur dia sudah berhasil tembus dari price range yang super menyebalkan di sini, ya. 5,89 sampai 6,68. Jadi sekali lagi untuk spot bisa pertimbangkan di $6 lebih 68 sen. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat cukup mengagetkan ya. Ternyata dua resisten yang kita bahas kemarin tembus dengan sangat gampang. Nah, jadi lagi-lagi ini pentingnya kita menunggu konfirmasi. Kalau kemarin kita udah nggak sabar langsung buka posisi short di sini, ya kita
rugi ya. Tapi sekali lagi gue ingatkan, bukan berarti konfirmasi itu pasti benar. Enggak, kita hanya memperbesar peluang kita untuk tidak salah gitu ya. Jadi lagi-lagi trading itu menurut gue adalah yang paling penting adalah memanage risiko kita. Nah, untuk sekarang, bisa nggak posisi long bang? Menurut gue nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi di sini pun ya posisi long, menurut gue terlalu overbought. Karena kita bisa lihat kita signifikan di atas dari Bollinger Band. Dan seperti yang kita sudah bahas juga, Bollinger Band dengan divisi 2, rata-rata 90% harga itu ada di dalam dari Bollinger Band. Jadi otomatis kalau dia keluar ya dan cukup tinggi, biasanya akan terjadi koreksi. Nah, jadi yang kita mungkin bisa pertimbangkan sebenarnya adalah posisi short apabila terjadi seperti ini ya. Dia tembus ke sini, retest 1, retest 2, kita bisa pertimbangkan untuk short di 1 dolar lebih 12 sen dengan target TP di 1 dolar lebih 2 sen. Ini gue bulatkan dari angka sini ya. Itu untuk posisi short. Untuk longnya tinggal kita balik aja. Kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long. Target TP-nya dibalik di 1 dolar lebih 12 sen. Untuk spot sekarang juga masih sama di 1 dolar lebih 2 sen. Dan secara struktur overall Matic is doing good ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.